Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Nur Rohimah, biasa dipanggil Bu Nur. Untuk di sini saya mengampu matematika wajib kelas 10. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini pertemuan pertama kalinya kita pelajari dari bab 1, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Apa saja nanti yang dipelajari dalam bab ini? Kalian bisa melihat dari peta konsep yang telah saya buat. Nilai mutlak nanti yang kita pelajari yaitu tentang persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak, yang masing-masing kita nanti mencari himpunan penyelesaiannya. Untuk yang pertidaksamaan nilai mutlak kita bisa mencari himpunan penyelesaian dengan menggunakan interval. Kompetensi dasar untuk bab ini, untuk yang pengetahuannya yaitu 3.1, menginterpretasi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Untuk yang keterampilannya yaitu 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Mari kita pelajari dari yang pertama, yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Buat apa sih kita belajar tentang persamaan nilai mutlak? Nilai mutlak dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Misalnya di sini ibu mempunyai soal, ketinggian normal air sungai di suatu pintu air adalah 2,5 meter. Air sungai tersebut naik dan turun hingga 12 cm setiap harinya. Berapakah ketinggian minimum dan maksimum air sungai tersebut? Soal ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan nilai mutlak. Terlebih dahulu kita samakan satuannya. 2,5 meter sama dengan 250 cm. Misalnya ketinggian normal air sungai kita misalkan dengan X, sehingga bentuk persamaannya yaitu menjadi nilai mutlak X dikurangi 250 sama dengan 12. Nilai mutlak itu ditandai dengan tanda kurung kanan dan kiri yang bentuknya nilai tegak, yang bentuknya tanda tegak. Oke, kita lanjutkan sehingga kita selesaikan menjadi yang pertama X dikurangi 250 sama dengan 12. 250 kita bawa ke kanan menjadi X sama dengan 12 ditambah 250. Sehingga hasilnya ketemu X sama dengan 262. Yang berikutnya yaitu yang tadi bernilai positif, yang berikutnya bernilai negatif, sehingga negatif tanda kurung X dikurangi 250 sama dengan 12, sehingga menjadi X dikurangi 250, negatif pindah ke kanan menjadi sama dengan negatif 12. Ketemu X sama dengan negatif 12 ditambah 250, sehingga hasilnya 238. Hasil akhir ketemu, jadi ketinggian minimum air sungai tersebut 262 cm dan ketinggian maksimum air sungai tersebut menjadi 238 cm. Next ya, kita lanjut pelajari nilai mutlak dalam matematika. Nilai mutlak itu dalam matematika dilambangkan dengan tanda kurung kanan kiri yang berupa garis tegak. Kalian bisa lihat di sini simbolnya garis tegak kanan kiri. Nilai mutlak X dapat diartikan dengan jarak antara nilai X dengan titik 0, yang mana hasilnya selalu positif. Coba lihat hasil dari nilai mutlak. Berikut contoh. X kita ganti dengan bilangan. Nilai mutlak 2 sama dengan 2. Kita lihat di garis bilangan jarak antara titik 0 dengan titik 2. Jaraknya 2. Berikutnya nilai mutlak negatif 4 sama dengan 4. Kita lihat di garis bilangan jarak antara 0 ke negatif 4, yaitu 4.
Next, nilai mutlak negatif 7 sama dengan 7. Nilai mutlak dari negatif 10 sama dengan 10. Dan seterusnya, maka hasilnya selalu positif di sini. Sederhananya, nilai mutlak itu dapat mempositifkan tanpa melihat arah ke kanan atau ke kiri. Next ya, kita lanjut ke persamaan atau contoh persamaan nilai mutlak. Di sini Ibu mempunyai contoh, tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan 4. Soal ini bisa diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan penyelesaian dengan jarak. Kalian bisa menggambarnya di buku dengan menggunakan penggaris dengan jarak garis bilangan. Nilai mutlak X dikurangi 3 sama dengan 4 berarti nilai yang berjarak dari titik 3 yang berjarak 4. Berarti 4 ke kanan dan 4 ke kiri. Untuk 4 ke kanan yaitu berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Untuk 4 ke kiri atau 4 negatif berarti 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Apakah ini hasilnya X sama dengan 7 dan X sama dengan 1, negatif 1 itu benar? Kalian bisa cek dengan memasukkan nilai X berikut. X sama dengan negatif 1. Kita masukkan ke soal. Nilai mutlak dari X min 3 sama dengan 4. X-nya diganti dengan negatif 1 sehingga menjadi nilai mutlak negatif 1, negatif 3 sama dengan 4. Apakah benar? Nilai negatif 1, negatif 4 sama dengan negatif 4. Nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4 sehingga hasilnya benar. Selanjutnya kita cek juga untuk X sama dengan 7. Kita masukkan ke nilai mutlak berarti 7, X-nya kita ganti 7 berarti X min 3 sama dengan 4. X-nya ganti 7 menjadi nilai mutlak 7 dikurangi 4 berarti hasilnya sama dengan 4. Hasilnya benar. Untuk cara yang kedua, sebelum ke cara yang kedua jangan lupa tadi udah ketemu hasilnya, kita bikin HP. Jadi HP atau himpunan penyelesaian kurung kurawal negatif 1,7 kurung kurawal tutup. Oke, lanjut ke cara yang kedua. Maaf. Nilai mutlak di sini menggunakan definisi yaitu nilai mutlak X positif dan nilai mutlak X negatif. Nilai mutlak untuk yang positif, hasilnya positif, yaitu jika X lebih besar sama dengan 0. Bernilai negatif X jika X kurang dari 0. Kita kerjakan satu persatu. Untuk yang positif, nilai mutlak dari X min 3 sama dengan 4, yaitu kita ambil angkanya X min 3 sama dengan 4. X sama dengan negatif 3 pindah ke kanan menjadi positif. Sehingga hasilnya menjadi X sama dengan 7. X sama dengan 7 kita cek apakah benar hasilnya itu lebih besar dari 0, lebih besar sama dengan 0. Ternyata X sama dengan 7 lebih besar sama dengan 0. Next, selanjut untuk yang negatif. Sehingga negatif X kurung X min 3 kurung tutup sama dengan 4. X min 3, jangan lupa negatif pindah ke kanan menjadi negatif, tanda negatifnya pindah ke kanan menjadi negatif 4. X sama dengan negatif 4, negatif 3 pindah ke kanan menjadi positif. Sehingga negatif 4 plus 3. X hasilnya negatif 1. X negatif 1 kurang dari 0. Jadi HP-nya kurung kurawal min 1,7 kurung kurawal tutup, jangan lupa. Untuk cara yang ketiga, kalian bisa menggunakan bentuk lain, yaitu nilai mutlak itu senilai dengan akar dari kuadrat nilai itu sendiri. Misalkan di sini nilai mutlak X berarti senilai dengan akar dari X kuadrat. Kita selesaikan. X, nilai mutlak X min 3 sama dengan 4. Sehingga kita ganti kuadrat. Akar dari
X min 3 dikuadratin, jangan lupa dikuadratin. Yang kanan belum, karena di sini harus merubah terlebih dahulu nilai mutlak ke bentuk kuadrat, sehingga menjadi akar dari X min 3 masing-masing dikuadratkan sama dengan 4. Sehingga kuadrat bisa hilang atau dirubah dengan cara dikuadratkan. Yang sebelah kiri dikuadratkan, sebelah kanan dikuadratkan, sehingga menjadi X min 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Hasilnya dikuadratin, X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 16. X kuadrat min 6X plus 9, negatif 16 pindah ke kanan menjadi positif 16 pindah ke kanan menjadi negatif 16 sama dengan 0. Sehingga hasilnya X kuadrat min 6X, 9 dikurangi 16 sama dengan hasilnya negatif 7 sama dengan 0. Sehingga diakarkan. Yang dijumlah hasilnya negatif 6, kalau dikali hasilnya negatif 7. Sehingga ketemu plus 1 dan min 7. Hasil akhir X plus 1 sama dengan 0 menjadi positif 1 pindah ke kanan menjadi X sama dengan negatif 1. X min 7 sama dengan 0 pindah ke kanan menjadi X sama dengan 7. Sehingga hasil HP-nya negatif 1,7. Next ya, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Yang pertama yaitu tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan X min, nilai mutlak X min 5 sama dengan 6. Kita selesaikan bentuk positifnya, X min 5 sama dengan 6, negatif 5 pindah ke kanan menjadi positif 5. Sehingga menjadi X sama dengan 11. X sama dengan 11 lebih besar sama dengan 0, sehingga hasilnya benar. Yang kedua yaitu bentuk negatif. Negatif kurung buka X min 5 sama dengan 6. Negatif nanti pindah ke kanan sehingga menjadi negatif 6. Hasilnya X min 5 sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 plus 5. X sama dengan negatif 1. Negatif 1 kurang dari 0. Sehingga himpunan penyelesaian atau HP-nya negatif 1,11. Yang berikutnya contoh yang kedua yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 7 min X sama dengan 2. Yang pertama kita rubah dulu bentuknya, tetapi yang masih senilai. Nilai mutlak 7 min X sama dengan 2 kita rubah menjadi min X min 7 sama dengan 2. Hasilnya ini sama, min kali X hasilnya min X, min kali min 7 hasilnya 7, tidak merubah nilai meskipun bentuknya berbeda tapi senilai, sehingga menjadi X min, nilai mutlak X min 7 sama dengan 2. X min 7 sama dengan 2, min 7 pindah ke kanan menjadi positif, sehingga hasilnya X sama dengan 2. Yang kedua yaitu kita rubah ke bentuk negatif. Tadi positif X min 7 sama dengan 2, sekarang menjadi min kurung buka X min 7 sama dengan 2. Negatifnya min pindah ke kanan menjadi min 2, yaitu X min 7 sama dengan min 2. X sama dengan min 2 ditambah 7, X sama dengan 5, sehingga hasilnya himpunan penyelesaiannya 5,9. Contoh yang ketiga yaitu tentukan penyelesaian dari nilai mutlak X min 2 sama dengan nilai mutlak X plus 1. Masing-masing sebelah kanan dan sebelah kiri mempunyai nilai mutlak. Penyelesaiannya dengan menggunakan tadi cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan akar kuadrat. Sebelah kanan diakarkan, sebelah kiri diakarkan, sehingga menjadi akar X min 2 kuadrat sama dengan X plus 1 kuadrat. Masing-masing semua dikuadratkan sehingga akarnya hilang, menjadi nilai yang hanya di dalam akar, sehingga menjadi X min 2 kuadrat sama dengan X plus 1 kuadrat. Masing-masing dikuadratkan, sebelah kiri menjadi X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1.
X dikurangi X kuadrat dikurangi X kuadrat menjadi habis, sehingga tinggal 6X sama dengan 3. X sama dengan 3/2. Disederhanakan menjadi X sama dengan setengah, sehingga hasilnya menjadi penyelesaiannya X sama dengan setengah. Lanjut contoh yang keempat, yaitu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X plus 4 dikurangi 2 nilai mutlak negatif 4 sama dengan 3. Hati-hati, di sini ada negatif 2. Penyelesaiannya menjadi nilai mutlak X plus 4 dikurangi nilai mutlak negatif 4 sama dengan 3. Nilai mutlak X plus 4 dikurangi nilai mutlak dari negatif 4 yaitu 4, sehingga negatif dimutlakan menjadi positif. Hasilnya min 2 dikali 4 sama dengan 3. Berikutnya nilai mutlak X plus 4 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 sama dengan 3. Berikutnya nilai mutlak X plus 4 sama dengan 3 min 8 pindah ke kanan menjadi positif, sehingga nilai mutlak X plus 4 sama dengan 11. Oke, setelah sampai di sini, sehingga bisa diselesaikan dengan yang satu bentuk positif, yang satu bentuk negatif. Bentuk positifnya X plus 4 sama dengan 11. X sama dengan 4 pindah ke kanan menjadi 11 dikurangi 7, 11 kurangi 4 sama dengan X sama dengan 7. Berikutnya yang bentuk negatif, yaitu negatif X plus 4 sama dengan 11. X plus 4 sama dengan negatif pindah ke kanan menjadi negatif 11. X sama dengan 4 positif 4 pindah ke kanan menjadi negatif 4. Min 11 min 4 sama dengan X sama dengan negatif 15. Jadi himpunan penyelesaiannya negatif 15,7. Menuliskannya yang kecil terlebih dahulu. Negatif berarti ada negatif, ada positif, berarti yang ditulis bilangan yang negatif terlebih dahulu. Contoh yang kelima, tentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan nilai mutlak X plus Y ditambah nilai mutlak 2X plus 4 sama dengan 0. Penyelesaiannya seperti apa? Kita selesaikan terlebih dahulu yang sebelah kiri, masing-masing sebelah kiri, tapi yang paling kiri yaitu X plus Y disamadengankan 0 dulu. X sama dengan negatif Y, yang sebelahnya 2X plus 4 sama dengan 0, 2X sama dengan pindah ke kanan negatif 4, X sama dengan negatif 2, sehingga sudah ketemu di sini X sama dengan negatif 2. Kita masukkan ke persamaan tadi, X sama dengan negatif Y, kita rubah menjadi Y sama dengan negatif X. X dimasukkan, sehingga Y sama dengan negatif kali negatif 2, hasilnya negatif kali negatif positif, sehingga Y nya ketemu 4. Jadi nilai X nya negatif 2 dan nilai Y nya 4. Sekian, terima kasih dari saya pembelajaran video kali ini, semoga bermanfaat. Bisa kita lanjutkan lagi di pertemuan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.